Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11, baik jurusan MIPA dan juga MIPS, siswa dan siswi dari SMA Yapera atau An-Nurmaniyah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Di antaranya yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Pengertian diplomasi yaitu seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Diplomasi dapat bersifat bilateral melibatkan dua negara atau multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Sementara instrumen diplomasi yaitu Departemen Luar Negeri yang berkedudukan di ibu kota negara yang merupakan otaknya, dan perwakilan diplomatik yang berkedudukan di ibu kota negara penerima yang merupakan panca indera dan penyambung lidahnya. Di dalam mewakili negara dan bangsanya, seorang diplomat memiliki tiga fungsi dasar, yaitu sebagai lambang, sebagai wakil yuridis yang sah sesuai hukum internasional, dan sebagai perwakilan politik. Sedangkan tugas seorang diplomat dapat dibagi menjadi 4 fase pokok diplomasi, yaitu sebagai perwakilan atau representation, kemudian perundingan, negotiation, laporan, reporting, dan perlindungan kepentingan bangsa, negara, dan warga negaranya di luar negeri. Sarana hubungan internasional yang kedua yaitu propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Ada dua hal yang membedakan diplomasi dan propaganda. Propaganda ditujukan kepada rakyat negara tersebut, bukan pemerintahnya. Dan propaganda dilakukan hanya demi kepentingan negara pembuat propaganda. Sarana hubungan internasional yang ketiga yaitu ekonomi. Sarana ekonomi tidak harus ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga internasional. Sarana ekonomi bisa dipakai ketika masa damai dengan perdagangan dan bantuan ketika bencana. Selain itu, sarana ekonomi juga bisa dilakukan ketika masa perang, misal perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. Sarana hubungan internasional yang keempat yaitu negosiasi, yang merupakan perundingan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan negara ketiga. Kemudian sarana hubungan internasional yang kelima yaitu lobby. Lobby merupakan kegiatan politik untuk mempengaruhi negara tertentu. Dan sarana hubungan internasional yang keenam yaitu kekuatan militer. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Baik, demikian tadi sudah kita bahas sedikit tentang sarana-sarana hubungan internasional. Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Berikan contoh diplomasi, lobby, negosiasi, dan propaganda yang sudah dilakukan Indonesia terhadap negara lain. Kalian berikan masing-masing dari sarana Baik, tadi sudah kita bahas sedikit
Baik, tadi sudah kita bahas tentang sarana-sarana hubungan internasional. Sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Berikan contoh diplomasi, lobi, negosiasi, dan propaganda yang sudah dilakukan Indonesia terhadap negara lain. Berikan masing-masing satu contoh. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.